Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kronologi Channel. Kali ini kita mau bahas tentang satu kasus pembunuhan yang terbilang sangat kejam ya. Jadi di bulan Maret tahun 2023 ini, tepatnya di tanggal 19, publik Indonesia terutama di Kabupaten Sleman, Yogyakarta itu sempat dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang ditemukan di sebuah kamar mandi di penginapan di Sleman dalam kondisi yang sudah terpotong-potong. Setelah diselidiki polisi, mayat perempuan tersebut adalah seorang wanita asal Sleman, Yogyakarta yang bernama Ayu Indraswati yang usianya 34 tahun. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan seorang pelaku pembunuhan, yaitu seorang laki-laki bernama Heru Prasetyo, pria asal Sleman, Yogyakarta juga nih. Jadi ini cerita lengkapnya. Jadi menurut keterangan dari pelaku bahwa si Heru Prasetyo dan Ayu Indraswati ini keduanya itu sebenarnya udah saling kenal selama kurang lebih 2 bulan. Nah, si Ayu Indraswati ini usut punya usut ternyata dia itu seorang wanita penghibur. Dan si Heru Prasetyo ini adalah salah satu pelanggannya yang sudah pernah memakai jasa si Ayu Indraswati ini sebanyak 2 kali. Nah, menurut pengakuan pelaku juga dia itu nekat membunuh Ayu Indraswati ini cuma gara-gara dia itu punya utang pinjol sejumlah 8 juta rupiah. Dan mirisnya lagi, uang yang dia pinjam dari pinjol ini cuma dia pakai untuk judi online, dipakai untuk slot gitu ya. Nah, kemudian si Heru Prasetyo ini karena dia nggak bisa bayar pinjol, maka muncullah ide untuk membunuh Ayu Indraswati. Kemudian dia berencana untuk mengambil barang-barang berharga milik si Ayu ini. Nah, kronologi lengkapnya, jadi kedua orang ini atau si Ayu dan si Heru ini, keduanya itu berkencan untuk saling ketemuan di salah satu penginapan di wilayah Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah, pertama si Heru memesan kamar dulu nih. Jadi dia memesan kamar penginapan sekitar jam 1 siang pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Setelah dia check-in, dia keluar untuk menjemput si Ayu Indraswati ini di salah satu rumah sakit atau di depan rumah sakit di sekitar Sleman, Yogyakarta. Nah, setelah mereka kedua bertemu, kemudian motor si Ayu ini ditinggal di depan rumah sakit tersebut dan mereka menuju ke kamar hotel itu menggunakan jasa dari ojek online. Setelah mereka sampai di penginapan, barulah ini terjadi tragedi pembunuhannya. Jadi tanpa basa-basi, begitu mereka masuk kamar, si Heru mengunci kamar hotel, dia langsung memukul kepala korban pakai benda tumpul yang memang sudah disiapkan oleh Heru Prasetyo ini. Jadi ketika masuk kamar langsung dipukul, si Ayu ini jatuh. Nah, dia langsung mengeluarkan sebilah pisau bayonet yang juga sudah disiapkan oleh si Heru ini. Kemudian dia menggorok leher si Ayu Indraswati ini sampai beberapa menit kemudian si Ayu ini menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, nggak sampai di situ. Si Heru ini memang berencana untuk membuang jasad si Ayu ini supaya tindak kejahatannya itu tidak terdeteksi. Akhirnya si Heru ini menyeret Ayu Indraswati yang sudah meninggal, dalam keadaan meninggal itu diseret di kamar mandi. Nah, di kamar mandi hotel tersebut si Heru udah nyiapin pisau dapur, gunting, cutter, dan gergaji. Rencananya alat-alat ini mau dipakai untuk memutilasi si Ayu Indraswati ini. Dan benar nih, sampai di kamar mandi dia langsung beraksi. Dipotong-potong tubuhnya si Ayu Indraswati ini menjadi total 65 potongan. Dari potongan yang paling besar
sampai potong-potongan yang paling kecil. Nah, di sini nih si Heru ini dia kurang perhitungan. Jadi dia mengira memutilasi jenazah itu paling butuh waktu sebentar lah, tapi ternyata memutilasi jenazah itu dia membutuhkan waktu yang agak lama. Akhirnya di tengah-tengah pemotongan tubuh si Ayu ini, si Heru ini turun menemui resepsionis untuk menambah menambah jam untuk menyewa kamarnya. Jadi sewa kamarnya diperpanjang. Kemudian dia naik lagi ke lantai atas untuk meneruskan pekerjaannya untuk memotong-motong jenazahnya si Ayu Indraswati ini. Ya, masih dari pengakuan si pelaku pembunuhan. Jadi rencananya si Heru ini dia mau potong-potong tubuhnya si Ayu Indraswati ini, yang nantinya potongan yang kecil-kecil itu yang berupa daging-daging itu dia mau buang di septic tank penginapan tersebut melalui kloset kamar mandi. Jadi dia mau buang di kloset, kemudian dia mau siram agar dia jatuh di septic tank lah. Kemudian potongan-potongan yang besar seperti tulang-tulang, tangan, kaki yang nggak bakal masuk di kloset itu, dia mau buang di tempat yang jauh dari penginapan menggunakan tas yang emang udah dia siapkan dari awal. Nah, di tengah-tengah proses mutilasi ini, si Heru ini sempat merasa kelaparan nih, karena prosesnya nggak selesai-selesai, dia kelaparan. Akhirnya dia turun untuk mencari makan. Namun dia lupa nggak bawa uang. Akhirnya dia balik lagi untuk mengambil uang dari korban untuk makan malamnya. Dan setelah dia selesai makan malam, dia kembali ke penginapan. Dia jadi bingung. Kemudian dia merubah rencana awalnya yang semula potongan-potongan tubuh dari Ayu ini dia mau buang di kloset, kemudian yang besar mau dia buang. Karena proses mutilasinya nggak kunjung selesai, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan jasad si Ayu Indraswati ini yang sudah terpotong-potong di kamar mandi penginapan tersebut. Dan kemudian dia keluar dari hotel tersebut, kemudian dia menyewa jasa ojek online, kemudian dia menuju ke rumah sakit di mana dia janjian dengan Ayu Indraswati ini untuk mengambil motor korban. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan motor korban, dia menuju ke rumahnya dengan membawa barang-barang dari korban, yaitu uang senilai 270.000 rupiah dan sepeda motor yang akhirnya dia jual juga dengan harga 600.000 rupiah. Nah, kemudian si Heru ini kabur dari rumahnya menuju ke rumah keluarganya yang ada di Temanggung, Jawa Tengah, sebelum akhirnya dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, di sini si Heru ini juga sempat meninggalkan surat kepada keluarganya yang intinya dari surat tersebut adalah ya permintaan maaf kepada keluarga, kepada orang-orang yang pernah dia pinjami uangnya, dan intinya bahwa dia itu tidak mengakui utang piutangnya, tidak mau cerita ke orang lain karena dia merasa gengsi. Jadi ya karena itulah alasan-alasan tersebut dia itu menekat melakukan hal-hal ini. Nah, itulah cerita dari kasus mutilasi yang bisa dibilang cukup mengerikan. Jadi mutilasinya ini memang kompleks sekali ya. Dia dipotong-potong benar-benar menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Nah, pesan dari kasus ini bahwa selalu waspada, selalu hati-hati, terutama ketika kita menggunakan handphone, menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan alat komunikasi ini sebijak mungkin. Jadi emang udah banyak korbannya nih dari judi online ini yang oleh kepolisian sebenarnya udah berusaha ditumpas, namun selalu muncul, dan ini benar-benar sangat meresahkan, dan sudah banyak sekali korban-korban dari judi online tersebut. Oke teman-teman, kayaknya
seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kasus yang satu ini. Nah, kita lanjut di video-video berikutnya. Tetap dukung channel kami lewat subscribe, komen, like. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.